Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur semuanya, dimanapun berada, semoga diberi keselamatan, kesehatan, dan rezekinya berlimpah ruah. Amin. Pada video kali ini, saya akan menyajikan kisah nenek dihina tidur di emperan, sekarang punya rumah mewah. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Sumi, orang-orang biasa memanggilku Mbah Sumi. Usia tubuhku mungkin sudah melewati 70, tapi aku sendiri sudah lupa kapan tepatnya aku lahir. Ingatan tentang masa muda semakin samar. Yang jelas, sekarang aku hanyalah seorang nenek tua yang setiap harinya tidur di emperan toko tua, beralaskan kardus bekas dan ditemani udara malam yang menusuk tulang. Mungkin bagi banyak orang, tidur di emperan adalah penderitaan. Tapi bagiku, itu sudah menjadi rumah. Aku terbiasa menatap langit malam yang luas sebagai atapku, dan lampu jalan yang remang sebagai penerang di kegelapan. Di sudut sempit itu, aku merasa aman karena sudah mengenalnya bertahun-tahun. Kardus lusuh yang kutumpuk menjadi alas tidur seolah jadi ranjangku, dan kain tipis yang kudapat dari sisa pemberian orang baik, kujadikan selimut penghalau dingin. Setiap pagi, aku bangun dengan suara langkah orang-orang yang tergesa menuju pekerjaan. Mereka jarang menoleh ke arahku. Kalaupun ada yang melihat, biasanya hanya sekedar kasihan sebentar, lalu berlalu. Tapi aku tidak pernah menyalahkan siapapun. Bagiku, hidup seperti ini sudah cukup. Aku masih bisa menghirup udara pagi, masih bisa meneguk air hangat yang kadang kubawa dari masjid terdekat, dan sesekali masih ada tangan baik yang menyelipkan nasi bungkus di sisiku. Aku tidak pernah punya banyak mimpi lagi. Hidupku sederhana, asal ada tempat untuk berbaring dan sesuap nasi untuk mengisi perut, aku sudah merasa cukup. Kadang aku tersenyum sendiri, berpikir bahwa mungkin inilah takdir yang harus kujalani. Aku tidak punya rumah, tidak punya keluarga, bahkan tidak punya siapapun untuk sekedar menemaniku bercerita. Tapi aku tetap berusaha merasa bahagia dengan apa yang ada. Hari-hariku berjalan begitu saja, sama seperti kemarin dan lusa. Dalam hatiku, aku percaya bahwa selama aku masih bisa bertahan, maka aku tidak sepenuhnya kalah. Dan di malam-malam sepi, ketika aku menatap langit, aku sering berbisik pada diri sendiri. Tidak apa-apa, Mbah Sumi. Hidupmu memang sederhana, tapi kau masih punya harapan untuk esok hari. Aku tidak pernah tahu bahwa di balik kesederhanaan itu, badai besar sedang menunggu menghantam hidupku. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Aku menggigil di atas kardus tipis, mencoba menutupi tubuh renta ini dengan kain lusuh yang sudah penuh sobekan. Aku berharap bisa segera terlelap, tapi suara langkah-langkah berat mendekat membuatku terbangun. "Bu, maaf, mulai besok ibu tidak boleh tidur di sini lagi." Suara itu terdengar tegas, datang dari seorang pria berseragam keamanan. Wajahnya tampak kaku, meski matanya sesekali menunduk, seolah ia sendiri merasa tak enak mengucapkannya. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk jauh ke dalam hatiku. "Kenapa, Nak?" Tanyaku lirih, berusaha tetap tenang meski jantungku berdegup kencang. "Pemilik toko sudah keberatan. Katanya ibu mengganggu pemandangan. Mereka mau renovasi, jadi tempat ini tidak bisa jadi tempat tidur ibu lagi." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari dinginnya angin malam. Emperan toko ini adalah satu-satunya rumah yang kumiliki. Bertahun-tahun aku bertahan di sini, menaruh sisa hidupku di bawah atap toko tua ini. Dan sekarang, aku harus pergi. Aku mencoba memohon, "Tolonglah, Nak, aku tidak punya tempat lain.
Biarkan aku di sini hanya sebentar lagi. Aku janji tidak akan merepotkan siapapun. Tapi pria itu hanya menunduk. Saya juga kasihan, Bu. Tapi ini perintah. Besok pagi, Ibu harus sudah tidak di sini. Air mataku jatuh begitu saja. Rasanya tubuhku melemah, seperti ditelan bumi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk, menatap kosong ke arah jalan yang sepi, sambil meremas kain tipis yang menutupi tubuhku. Aku merasa seakan dunia menolakku. Bahkan tempat kecil untuk sekedar berbaring pun kini dirampas dariku. Di tengah kesedihan itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Kalau bukan di sini, lalu di mana lagi aku bisa bertahan? Aku tidak tahu bahwa kehilangan kecil ini adalah awal dari perjalanan panjang penuh rintangan yang akan mengubah hidupku selamanya. Pagi itu, aku benar-benar harus meninggalkan emperan toko yang selama ini menjadi rumahku. Kardus tipis yang selama bertahun-tahun menemaniku, kubawa dengan langkah gontai. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi sendiri enggan menopang tubuhku yang lemah. Orang-orang hanya menoleh sekilas, lalu berlalu tanpa peduli. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar sendirian. Tidak ada lagi tempat yang bisa kusebut rumah, bahkan meski hanya sepotong emperan sempit. Aku duduk di pinggir jalan, memandang orang-orang yang sibuk dengan kehidupannya. Ada rasa perih di dada. Apakah aku benar-benar tidak layak untuk sekedar punya tempat berteduh? Di tengah keputusasaan itu, sesuatu terlintas di pikiranku. Sebuah tekad yang muncul begitu saja, mungkin karena aku sudah tidak punya pilihan lain. Aku harus punya tempat sendiri, meski kecil, meski rehot, asalkan bukan emperan, asalkan aku tidak diusir lagi. Aku tahu itu bukan hal mudah. Aku hanyalah seorang nenek tua yang sudah tidak bisa bekerja keras. Tapi entah bagaimana, kata-kata itu berakar kuat di hatiku. Seolah Tuhan sendiri membisikkan semangat agar aku tidak menyerah. Masa lagi hari-hari berikutnya, aku mulai melangkah. Aku mencoba mengumpulkan botol bekas dari jalanan, berharap bisa menukar receh demi receh untuk sekedar menabung. Aku meminta bantuan dari beberapa orang, meski lebih sering ditolak daripada diterima. Bahkan ada yang menatapku sinis, seakan aku hanya pengganggu di tengah kehidupan mereka yang serba sibuk. Tapi aku tidak menyerah. Meski tubuhku ringkih, aku mulai percaya bahwa mungkin masih ada harapan untukku. Namun aku juga tahu, jalan yang kupilih ini tidak akan mudah. Dan di balik tekadku yang rapuh, rintangan-rintangan besar sudah menunggu untuk menjatuhkanku lebih dalam. Hari demi hari aku berusaha. Botol-botol plastik yang kukumpulkan hanya menghasilkan receh. Bahkan tak cukup untuk membeli sebungkus nasi. Aku mencoba meminta belas kasih orang-orang di sekitar, tapi seringkali yang kudapat hanyalah tatapan dingin. Ada pula yang buru-buru menjauh, seakan takut bersentuhan denganku akan membawa sial. Aku pernah memberanikan diri mengetuk pintu sebuah rumah besar di dekat pasar. Dari balik pintu, seorang ibu muda keluar dengan wajah heran. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Bu, bolehkah saya sekadar numpang berteduh sebentar? Saya sudah tua, tidak punya tempat lagi." Namun pintu itu hanya terbuka sebentar, lalu menutup pelang dengan suara ketukan yang terasa begitu menyakitkan. Aku berdiri lama di depan rumah itu, menatap kayu pintu yang tak kunjung terbuka kembali. Saat itu, aku merasa seakan seluruh dunia sedang menolakku. Malam-malam berikutnya kian berat. Aku tidur di bawah jembatan, di antara suara kendaraan yang bising dan udara malam yang menusuk. Kardus tipis yang kuselimutkan terasa tak ada gunanya.
Kadang hujan turun, membuatku basah kuyup. Aku hanya bisa menggigil, memeluk tubuhku sendiri agar tetap hidup sampai fajar tiba. Meski begitu, dalam hati kecilku masih ada bara harapan. Aku sering berkata pada diri sendiri, suatu hari, aku akan punya tempatku sendiri. Aku akan membuktikan bahwa seorang nenek tua seperti aku masih bisa bertahan. Tapi entah mengapa, semakin kuat aku bertekad, semakin berat pula rintangan yang datang. Seolah dunia ingin menguji kesabaranku sampai titik terakhir. Aku tidak tahu seberapa lama lagi tubuh rapuh ini mampu bertahan menghadapi kenyataan pahit yang terus menekanku. Hari itu, hujan turun begitu deras. Aku duduk meringkuk di bawah jembatan. Tubuhku menggigil hebat. Kardus yang kupeluk hancur basah. Tak lagi mampu melindungi tubuhku yang rentah. Perutku perih menahan lapar. Sejak pagi, aku belum menelan apa-apa. Aku menengadahkan wajahku ke langit kelabu. Air mata bercampur dengan air hujan yang membasahi pipiku. Di dalam hati aku berdoa lirih. Tuhan, kalau memang aku tidak pantas memiliki rumah, setidaknya beri aku kekuatan untuk bertahan 1 hari lagi. Beberapa kali aku mencoba mencari pertolongan. Aku mengetuk pintu warung berharap ada sisa makanan yang bisa kubawa. Namun pemiliknya hanya menggeleng sambil berkata, "Maaf Bu, tidak ada lebih." Aku berjalan lagi, mencoba tersenyum pada orang-orang yang lewat, tapi mereka hanya menoleh sekilas lalu buru-buru berlalu. Semua usahaku seakan berakhir dengan kebuntuan. Harapanku untuk punya tempat tinggal kecil yang bisa aku sebut rumah mulai runtuh sedikit demi sedikit. Aku mulai berpikir, mungkin memang tidak ada lagi masa depan untukku. Malam itu, aku duduk termenung di trotoar yang dingin. Lampu jalan berkelip lemah dan bayangan tubuhku memanjang di antara genangan air. Aku merasa benar-benar kalah. Semua usaha, semua tekad, hancur begitu saja di hadapan kenyataan yang tak berpihak padaku. Dan saat itu pula aku sadar, hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa. Pilihan yang paling sulit, yang selama ini selalu kuhindari. Aku harus membuka kembali pintu masa lalu dan mencari seseorang yang dulu pernah meninggalkanku. Langkahku gontai, menyusuri jalan yang sudah puluhan tahun tak lagi kusinggahi. Di ujung kota, ada sebuah rumah sederhana yang masih kuingat jelas. Di sanalah dulu aku pernah tinggal bersama anakku, sebelum ia memilih pergi meninggalkan ibunya yang tua dan tak berdaya. Malam itu, aku berdiri di depan rumah itu. Kakiku gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena perasaan takut. Bagaimana kalau ia menolakku? Bagaimana kalau pintu ini kembali tertutup di hadapanku seperti puluhan pintu lainnya? Dengan tangan bergetar, aku mengetuk pelan. Tok, tok. Detik-detik itu terasa begitu panjang. Akhirnya pintu terbuka, mengampilkan seorang lelaki dewasa dengan wajah yang tak asing bagiku. Wajah anakku. Sejenak ia terdiam, menatapku dengan mata yang melebar. "Ibu?" Suaranya pelan, nyaris tak percaya. Air mataku langsung jatuh. "Nak, maafkan ibu. Aku tidak punya tempat lagi. Aku hanya ingin berteduh, walau sebentar." Ada keheningan panjang. Aku menunggu dengan jantung berdebar, berharap ada sedikit belas kasih darinya. Tapi yang kulihat hanyalah keraguan di wajahnya. Ia menoleh ke dalam rumah seolah mempertimbangkan sesuatu. Aku sudah punya keluarga sekarang, Bu. Kalau ibu tinggal di sini, aku takut istriku keberatan."
Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk hatiku dalam-dalam. Aku menunduk, menahan isak yang nyaris pecah. Semua keberanian yang kukumpulkan runtuh seketika. Aku tahu, inilah titik di mana semua usahaku benar-benar gagal. Malam itu aku kembali berjalan, meninggalkan rumah yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Hati kecilku hancur, tapi aku tahu, inilah harga dari pilihan terakhir yang kupaksakan. Dan kini aku benar-benar tidak tahu lagi kemana harus melangkah. Malam itu, aku berjalan tanpa arah. Jalanan kota terasa asing, meski puluhan tahun aku pernah melintasinya. Lampu-lampu yang berkelip seakan menertawakan langkahku yang lemah. Tubuhku semakin ringkih, setiap sendi terasa nyeri, tapi aku terus melangkah. Seolah kalau aku berhenti, maka aku akan hilang di telan gelap malam. Aku mencoba bertahan. Siang harinya, aku kembali mengumpulkan botol dan kardus bekas. Meski tenagaku hampir habis, aku masih percaya, mungkin kalau aku bekerja keras sedikit lagi, aku bisa menyisihkan uang untuk menyewa kamar kecil, sekadar atap untuk berteduh. Tapi kenyataan begitu kejam. Hasil jerih payahku tak sebanding dengan mimpi kecilku. Uang yang kukumpulkan selalu habis untuk sekadar makan dan bertahan hidup. Setiap malam aku berbisik pada diri sendiri. Aku bisa. Aku harus bisa. Meski hanya satu langkah kecil setiap hari. Namun hari demi hari berlalu. Dan aku sadar perjuanganku tak membawa kemana-mana. Tubuhku terlalu tua untuk bekerja lebih keras. Kakiku bengkak, nafasku tersengal, dan kadang aku pingsan di pinggir jalan, tanpa seorang pun peduli. Aku sudah berusaha dengan segala cara. Aku sudah mengetuk pintu orang lain, bahkan pintu darah dagingku sendiri. Aku sudah mengorbankan tenaga, menahan lapar, dan menanggung dingin. Tapi semua tetap gagal. Di tengah kegagalan itu, aku hanya bisa menatap langit malam, berbisik pelan dengan suara yang hampir tak terdengar. Tuhan, kalau memang ini jalan hidupku, ajari aku untuk ikhlas menerimanya. Itulah doa terakhir yang selalu kuucapkan setiap malam. Bukan lagi doa untuk memiliki rumah, bukan lagi doa untuk kekayaan, tapi doa sederhana, diberi hati yang kuat untuk menerima apa adanya. Dan anehnya, sejak aku belajar ikhlas, aku mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Jalanan yang dulu terasa kejam, kini tampak seperti sahabat lama. Orang-orang yang lewat, meski tak menyapaku, tak lagi kulihat sebagai musuh, melainkan pengingat bahwa setiap orang punya perjuangannya sendiri. Suatu pagi, seorang anak kecil menghampiriku dengan wajah polos. Ia menyodorkan sebungkus roti sambil tersenyum. "Ini buat nenek." Aku tertegun. Sekecil apapun pemberian itu, hatiku hangat luar biasa. Dari situlah aku sadar, rumah sejati bukanlah bangunan megah dengan dinding kokoh, melainkan hati-hati yang masih bisa saling menguatkan. Aku memang tidak pernah berhasil memiliki rumah miliaran seperti yang dulu hanya berani kubayangkan dalam doa. Tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketabahan, rasa syukur, dan keberanian untuk tetap hidup meski dunia menolak keberadaanku. Kini setiap malam ketika aku menatap langit yang luas, aku tersenyum. Langit itulah atap rumahku, bumi inilah lantainya, dan harapan kecil dalam hatiku adalah pintu yang selalu terbuka. Dan aku percaya, meski tubuhku lemah, aku masih punya satu harta yang tak ternilai, jiwa yang tidak pernah menyerah.